Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan salah satu tema yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dikaitkan juga dengan digital marketing communication, dikaitkan juga dengan pendekatan komunikasi digital dan media digital. Seperti kita ketahui ketika kita berbicara tentang tren konsumer digital di tahun 2006, hal yang paling utama yang muncul atau yang sering didisukan oleh para pakar marketing, oleh pakar marketing komunikasi, komunikasi marketing maupun pakar media digital adalah convenient economy. Convenient economy, atau di dalam bahasa Indonesia yang kita mengenal dengan ekonomi kepemapanan. Bahwa ekonomi kepemapanan itu bisa dibayangkan ya, mungkin bagi mahasiswa atau teman-teman Gen Z yang hidup di era digital seperti anak-anak saya seperti itu, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sering saya ajar, bahwa mereka hidup dengan cara misalnya mengandalkan GoFood, mengandalkan Shopee, tidak keluar, kemudian mereka bisa berbelanja dengan berbasis kepada aplikasi, ada di live TikTok, kemudian ada model Tokopedia, ada Gojek dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk menunjukkan bahwa kita hidup di dalam ekonomi kenyamanan, di mana ekonomi kenyamanan itu adalah sebuah pendekatan ataupun sebuah konsep di mana a service based market with consumer priorities speed, ease, flexibility, and premium saving solution. Yang pertama, ciri khas dari ekonomi ekonomi kenyamanan. Yang pertama itu berkaitan dengan speed. Jadi orang itu pengennya cepat, ya kan? Males ngantri, males apa, akhirnya dia pilih Gojek, jadi menggunakan Grab dan lain sebagainya. Jadi kemapanan. Jadi orang itu tidak mau pergi lagi ke mall sekarang sepi, ya kan? Pasar-pasar itu agak terlalu sepi, kecuali pasar yang kebutuhan rumah tangga ya. Jadi pasar itu sepi karena orang cenderung mau berbelanja dengan cara yang cepat, cuma dengan klik, bayar, kemudian sudah selesai. Jadi ada faktor kecepatan. Kemudian selain kecepatan itu ada faktor kemudahan. Jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi kenyamanan, berarti orang itu nyaman, tinggal duduk, klik, paket, gitu kan, datang. Itu kan bentuk ekonomi kenyamanan. Jadi ekonomi yang memang memanjakan konsumen. Apakah itu akan menjadi jebakan, apakah itu akan menjadi macam keuntungan, tentunya itu tergantung bagaimana konsumen itu melihat dan bagaimana perusahaan itu juga akan mengambil suatu celah untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan flexibility. Flexibility ini menjadi sangat penting. Kenapa flexibility penting? Karena di dalam ekonomi digital itu selalu mendukung fleksibilitas, di mana orang itu tidak lagi tergantung dengan banyaknya aturan, harus datang ke toko mengantri dan lain sebagainya. Walaupun banyak toko-toko yang fokusnya pada kebutuhan rumah tangga itu juga sering masih ramai gitu kan. Tetapi ketika harganya mahal, kemudian online lebih murah, kemudian itu ada gratis ongkir, ada fasilitas-fasilitas lainnya, maka orang akan cenderung memberikan pilihan terbaiknya dengan cara ya berbelanja di berbagai sistem aplikasi. Dan itu ini merupakan dampak dari digital teknologi. Jadi digital teknologi itu menimbulkan dampak ekonomi convenience, dan mau tidak mau itu akan mengubah pola bisnis yang terjadi saat ini, dari pola bisnis yang tradisional menjadi yang lebih transformatif ke arah digital, memaksa orang itu mau antri beli kebutuhan pokok. Sekarang justru sebagai pegawai toko itu yang mengantarkannya ke depan rumah, tinggal ngomong. Kemudian di situ menunjukkan adanya upaya untuk
digital, jadi beroperasi 24 jam di dalam 7 hari. Ini menjadi penting karena operasional seperti platform digital itu bisa beroperasi dalam 20 jam, 24 jam, dan itu menjadi suatu keuntungan bagi konsumen tentunya. Selain 24 jam di dalam satu hari, ekonomi digital juga akan memaksa bisnis untuk terus mobile, ya kan? Dia akan bergerak bukan dari satu tempat ke tempat lain, akan bergerak dari satu bisnis ke bisnis lain dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun mobile tersebut akan menunjukkan bahwa orang akan berpikir bahwa dia bisa berbelanja di mana saja, dia bisa berbelanja kapan saja, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa ekonomi convenient karena faktor digital teknologi dengan contoh seperti ini 24 jam baterai dan bersifat mobile ini karena adanya upaya yang berkaitan dengan lifestyle-nya itu berubah, customer lifestyle-nya itu berubah. Orang dulu mau antri sejam 2 jam untuk beli, sekarang antrinya itu apa? Antrinya itu makanan, antrinya sesuatu yang bersifat viralitas, sesuatu yang bersifat lifestyle yang lain. Tetapi ketika dia berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, berkaitan dengan suatu hal yang memang tidak menunjukkan identitas dirinya, maka dia akan lebih mengutamakan pendekatan ekonomi digital. Dalam pendekatan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh korporasi dengan utama untuk orientasi untuk melakukan perlindungan kepada konsumen, di mana konsumen adalah raja, konsumen adalah segalanya. Dengan berbasis convenient ekonomi, apa yang harus dilakukan? Maka strategi yang dilakukan adalah menerapkan waktu. Time is premium. Jadi waktu adalah pedang. Jadi waktu adalah segala-galanya. Orang sudah capek-capek macet perjalanan, ya kan 2 jam, udah capek-capek di kereta berdesakan seperti pepes yang sering saya alami ketika naik kereta di Green Line, gitu kan. Jadi ketika sudah banyak waktu yang terbuang, mereka tidak mau kan berbelanja dengan membuang waktu juga. Mereka tidak mau lagi tidak mau lagi menjadi korban antri, berdiri lama dan lain sebagainya, karena ada celah-celah waktu lainnya dia sudah juga mengalami hal seperti itu. Jadi konsumen ataupun masyarakat itu memang sudah terbiasa menganggap bahwa waktu yang lain itu menjadi waktu yang sangat mewah, waktu yang lain itu juga mendapatkan suatu keistimewaan, sehingga mereka tidak mau lagi antri, tidak ingin mendapatkan fasilitas pengiriman yang lebih cepat. Kemudian dia juga ingin mendapatkan gratifikasi, misalnya hadiah, diskon, promo dan lain sebagainya. Jadi tuntutan-tuntutan seperti itu menunjukkan karena adanya faktor waktu dan kondisi masyarakat yang memang sudah menuntut hal seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah disebabkan teknologi driven. Teknologi driven ini menunjukkan bagaimana sekarang manusia sudah terhubung dengan ponsel pintar, dengan smartphone-nya. Manusia itu sudah terhubung dengan berbagai aplikasi di dalam HP-nya. Manusia itu sudah terhubung dengan data keuangannya, dengan sumber pendapatan utamanya yang berbasis transfer dan bersifat mobile banking dan lain sebagainya, sehingga upaya yang dilakukan manusia itu menginginkan frictionless transaction. Jadi mereka itu tidak mau ribet dalam transaksi, karena teknologi driven itu memudahkan. Istilahnya teknologi dalam satu genggaman, transaksi dalam satu genggaman, ekonomi juga dalam satu genggaman. Jadi convenient ekonomi dalam perspektif itu juga berkaitan dengan satu genggaman tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya kita juga berorientasi kepada adanya
customer orientation. Dan ini sering sudah dilakukan oleh banyak perusahaan, seperti halnya ketika terjadi suatu keluhan, apa-apa dipecat, ya kan, terjadi suatu keluhan, mitra bisnis dipecat, jadi customer orientation itu menunjukkan bahwa customer is raja, karena itu mereka ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tetapi kesadaran-kesadaran yang muncul justru karena adanya customer oriented itu, maka perusahaan itu akan mendewakan customer, justru para pegawainya itu ditekan, ditindas dan lain sebagainya. Padahal hal itu tidak tersebut, hingga akhirnya muncul hanya gara-gara suatu kasus pegawai itu dipecat, hanya muncul suatu kasus ketika tidak senyum pegawai itu dipecat dan lain sebagainya, sehingga diperlukan adanya suatu SOP yang standar. Jadi suatu pegawai atau semua pegawai itu harus bekerja berdasarkan standar operation procedure. Tetapi customer kini trennya juga tidak boleh lebay, walaupun customer orientation, tetapi harus juga memiliki empati, bagaimanapun karyawan itu butuh uang dan lain sebagainya. Jadi menjaga harkat dan martabat. Dan yang menarik juga bahwa tidak semua industri itu berorientasi pada kenyamanan, ekonomi kenyamanan. Umumnya kalau itu adalah food delivery, e-commerce, kemudian quick e-commerce, kemudian ada pelayanan lain, bisnis itu. Tadi tidak semua. Jadi bisnis ini umumnya yang berkaitan dengan digital. Karena tersebut, maka dalam perspektif ini kan dalam perspektif konsumen, ini kan dalam perspektif konsumen. Bagaimana dengan dalam perspektif korporat? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah frictionless experience, jadi memberikan experience yang lebih, experience yang tidak ribet. Jadi tidak ada keribetan dalam transaksi, tidak ada keribetan dalam hal delivery order, tidak ada keribetan dalam berbagai penjelasan. Jadi semuanya itu cenderung agak dikurangi, jadi hal-hal yang friksi, tetapi lebih bersifat automatic payment, misalnya dengan menggunakan QRIS, kemudian rapid delivery, kemudian pengirimnya juga cepat. Selain itu, bukan lagi konsumen sekarang trennya itu bukan lagi mengakses barang untuk mereka. Jadi mereka itu, konsumen itu tidak lagi berpikir kepada yang bersifat dengan ownership, tetapi lebih bersifat kepada akses. Jadi mereka ingin mendapatkan barang itu dengan cepat. Mereka juga ingin mendapatkan kenyamanan, mereka ingin mendapatkan pelayanan, mereka ingin mendapatkan pengalaman untuk mendapatkan akses. Jadi bukan hanya bersifat saya harus memiliki dan lain sebagainya. Hal yang paling penting yang dilakukan oleh korporasi adalah bersifat selalu competition. Competition ini dimaksudnya itu seperti apa? Competition ini dimana di dalam customer landscape yang berkembang saat ini itu sudah berubah, ya kan, dari produk quality, ya kan, produk quality menjadi convenience product. Jadi ada upaya kenyamanan, ada upaya pengalaman di situ, ada upaya bagaimana untuk mendapatkan kecepatan atau kemudahan dalam membuat produk, walaupun ini bertentangan dengan adanya misalnya limited edition dan lain sebagainya. Karena itu tren bisnis itu kan berbeda, tetapi ini adalah bentuk dari ekonomi convenient yang umumnya akan terus dikembangkan, karena bisnis ekonomi convenient itu cenderung nantinya terus bersifat AI driven, kemudian ada sustainability. Jadi berkembangnya akan terus berkembang ke depan, karena bisnis akan selalu mengalami tuntutan, akan terus untuk menjadi yang terbaik, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada AI integration, di mana ada penggunaan teknologi di situ. Saya kira ini penjelasan terkait convenient ekonomi dalam perspektif perlindungan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.